Baik, terima kasih Dr. Kevin. Izin saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat para guru besar, senior rekan sejawat sekalian. Sebenarnya terima kasih untuk Dr. Kevin dan juga untuk panitia. Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya saya mendapatkan tugas untuk menjadi moderator pada sesi kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 3 acara utama pada hari ini, saya akan memberikan sedikit background untuk setting up the stage buat pembicara-pembicara berikutnya dengan topik obesitas dan risiko untuk cardiorenal metabolic multimorbidity. Jadi kalau sedikit reminder buat rekan-rekan sekalian, overweight dan obesitas adalah suatu kondisi abnormal penumpukan lemak tubuh yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Dulu pernah ada waktu di mana ada istilah namanya healthy obese. Tapi ternyata sekarang dalam studi-studi yang baru, ternyata orang yang awalnya healthy obese ini kalau diikuti dilakukan studi longitudinal, ternyata juga memiliki risiko yang meningkat untuk komplikasi penyakit, baik itu kardiovaskuler maupun komplikasi penyakit obesitas yang lain. Nah, kalau kita lihat permasalahan obesitas di Indonesia, ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi overweight dan obesitas merupakan suatu kondisi yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat di sini di data dari Kementerian Kesehatan, memang menggunakan nilai titik potong berdasarkan Kemenkes, yaitu di atas 27, itu angka obesitas naik dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadi naik hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita menggunakan kriteria WHO Asia Pasifik dengan nilai titik potong 15, sebenarnya yang overweight ini sudah masuk ke dalam kriteria obesitas oleh WHO Asia Pasifik. Dan kita lihat bahwa angka obesitas di Indonesia pada tahun 2018 pada penduduk dewasa sudah mencapai 35,4%. Artinya apa? Artinya lebih dari 1/3 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Nah, selain obesitas secara umum yang dinilai dengan indeks massa tubuh, ada juga yang kita sebut dengan namanya sentral obesitas atau obesitas sentral atau penumpukan lemak visceral. Angkanya kurang lebih sama dengan obesitas secara umum dengan menggunakan indeks massa tubuh lebih dari 25. Kurang lebih 1/3 populasi orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas sentral. Nah, kalau kita lihat sebenarnya latar belakang sedikit mengapa ini terus meningkat, ini menarik kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita lihat pada periode 2007 sampai 2017 itu terjadi kenaikan dari produk domestik bruto Indonesia kurang lebih dari 100%. Dan periode yang sama, obesitas di Indonesia naik 85% dan obesitas sentral naik 65%. Jadi proses pertumbuhan ekonomi, proses perubahan gaya hidup karena perbaikan dari struktur sosial ekonomi ini meningkatkan risiko obesitas. Studi yang kita kerjakan di Jakarta beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa setiap 1 tahun tinggal di daerah urban atau di daerah Jakarta pada pendidikan ini didapatkan peningkatan indeks massa tubuh dan didapatkan peningkatan lingkar pinggang kurang lebih sekitar setengah senti setiap tahun dihabiskan di Jakarta. Jadi artinya adalah setiap perubahan-perubahan gaya hidup itu meningkatkan risiko seseorang menjadi obesitas. Nah, dengan kenaikan berat badan ini, maka kelebihan lemak tadi akan didistribusikan di berbagai kompartemen dalam tubuh, baik itu jaringan adipose tissue, subkutan. Kalau memang sudah berlebihan, maka akan masuk ke dalam visceral adipose tissue atau jaringan lemak di dalam visceral, di bagian dalam, di omentum, dan lain sebagainya. Yang visceral adipose tissue ini merupakan suatu penyimpanan yang lebih kecil sebenarnya, tapi memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesehatan. Oleh karena itu, di beberapa studi menunjukkan bahwa kalau luas permukaan lemak visceralnya lebih dari 100 cm persegi, maka risiko untuk penyakit kardiovaskuler, risiko untuk diabetes mellitus di kemudian hari akan jauh lebih besar. Makanya sekarang selain IMT, kita menggunakan juga lingkar pinggang. Di Indonesia kita pakai 80 dan 90, mengadopsi penelitian dari Jepang. Walaupun sebenarnya di studi-studi di Indonesia menunjukkan sepertinya di beberapa etnis di Indonesia, nilai titik potong yang itu mungkin kurang cocok untuk beberapa etnis di Indonesia. Nah, kalau kita lihat patogenesis dari obesitas, itu sebenarnya sangat kompleks, melibatkan proses yang underlying molekulernya itu berperan penting adalah proses inflamasi.
Pada terlihat di sini di sebelah kanan, kita lihat pada jaringan adipose tissue pada orang yang non-obese atau insulin sensitif, kita lihat ada balance imunologi antara respon imun Th2 atau T regulatory cell yang menjaga keseimbangan respon inflamasi dengan Th1 dan lebih didorong ke arah lebih antiinflamasi. Sekresi adipokinnya, sekresi sitokinnya juga didominasi oleh sitokin-sitokin yang bersifat antiinflamasi. Pada kondisi makro di masyarakat terjadi perubahan gaya hidup, menjadi gaya hidup yang lebih sedentary, peningkatan konsumsi yang tinggi kalori, maka terjadi peningkatan lemak dalam tubuh, baik hipertrofi maupun hiperplasia, terjadi nekrosis adipose tissue, dan akan memicu aktivasi respon imun proinflamasi yang lebih didominasi oleh Th1 dan Th17. Jadi akan terjadi shifting dari balance yang tadinya bersifat antiinflamasi menjadi proinflamasi. Dan suatu perubahan ini akan memicu spillover ke sistemik, akan menyebabkan kondisi inflamasi kronik derajat ringan, yang akan juga berkontribusi terjadinya kondisi resistensi insulin di berbagai organ di dalam tubuh. Ini satu literatur terbaru yang mengkaitkan antara bagaimana obesitas bisa menimbulkan sindroma cardiorenal metabolic syndrome. Ini dipublikasi tahun 2012. Intinya adalah adanya dysfunctional fat atau disfungsi dari sel adipose tissue. Kita lihat adanya tadi infiltrasi makrofag yang lebih pro-inflamasi, hanya inflamasi kronik derajat ringan, peningkatan sitokin proinflamasi akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi jaringan lemak ini merupakan satu organ endokrin yang besar dan berperan penting pada regulasi organ-organ tubuh yang lain. Misalkan di jaringan hepar, dia akan menimbulkan fibrosis akibat dari obesitasnya, di otot menimbulkan resistensi insulin, dan juga di posisi lemak, oxidative stress, di jantung akan menyebabkan juga ventricular hypertrophy, mengganggu relaksasi diastolik, mengganggu ischemic reconditioning, dan lain-lain. Di selain itu, di ginjal juga akan meningkatkan proses hiperfiltrasi yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan dari ginjal. Jadi, jaringan adipose tissue ini tidak hanya berfungsi sebagai suatu organ penyimpan energi yang berlebih, tapi ternyata memiliki peran sentral dalam mempengaruhi berbagai organ. Pada hari ini nanti akan dibahas kaitannya dengan metabolisme glukosa, diabetes, kaitannya dengan komplikasi kardiovaskuler, dan kaitannya dengan komplikasi di ginjal. Ini penelitian dari Lancet tahun 2017, kaitan antara overweight, obesitas dengan resiko cardiometabolic multimorbidity. Ini kita lihat. IMT normal sebagai reference, ini pakai IMT Caucasia 20-25, kita lihat tiap peningkatan IMT, overweight, obesitas, dan obes 2, terjadi peningkatan cardiometabolic multimorbidity. Jadi kalau dia severe obesity, maka risiko untuk mengalami setidaknya 2 dari DM tipe 2, dari coronary heart disease, dari stroke, itu meningkat hampir 15 kali lipat. Kalau dia obes saja meningkat 4 kali lipat. Jadi semakin obes seseorang, risiko mengalami kelainan kardiometabolik yang lainnya lebih tinggi. Ini studi yang sama menunjukkan apakah onsetnya. Jadi ini studi kohort, onsetnya mana dulu? Apakah pembuluh vaskuler, apakah kelainan vaskuler dan diabetes, diabetes saja, atau diabetes kemudian diikuti penyakit vaskuler. Jadi jangan kaget kalau pasien-pasien lebih dulu mengalami serangan jantung, baru mengalami diabetes di kemudian hari. Atau diabetes dulu, baru penyakit vaskuler. Ini kita lihat semakin naik, maka resikonya juga makin tinggi. Paling tinggi memang di atas 30 atau di atas 35. Dan memang ini banyak diabetes dulu, kemudian diikuti dengan penyakit vaskuler. Tapi artinya onset penyakit itu tidak harus didahului oleh proses diabetes. Bisa saja proses vaskulernya mendahului dari proses terjadinya diabetes. Nah, ini satu gambar yang memang cukup kompleks, tapi intinya memberikan gambaran bahwa adanya obesitas dapat memicu resistensi insulin yang pada fase awal akan dikompensasi dengan peningkatan sekresi insulin. Kondisi hiperinsulinemia ini juga memiliki efek ke organ-organ lain seperti peningkatan komplikasi makrovaskuler. Jadi komplikasi makrovaskuler seringkali terjadi sebelum pasien mengalami diabetes.
Sedangkan komplikasi mikrovaskuler memang pada umumnya dimulai pada saat pasien mengalami diabetes. Walaupun studi-studi terbaru menunjukkan bahwa pada saat pre-diabetes sekalipun, pasien sudah mengalami komplikasi dari mikrovaskuler. Kita lihat pasien awalnya normoglikemia, saat terjadi beta cell failure, baru akan mengalami hiperglikemia dan akan akhirnya mengalami diabetes. Jadi memang saling terkait satu sama lain proses patogenesis dari obesitas, resistensi insulin, diabetes, dan komplikasi vaskuler baik mikro maupun makrovaskuler. Kalau kita lihat data terakhir Riskesdas tahun 2018, obesitas itu kurang lebih 30% populasi. Diabetes sekitar 10,9% dari populasi dewasa. Pre-diabetes atau dislipidemia atau hipertensi kurang lebih juga sama, sekitar 30% populasi. Jadi memang angkanya meningkat sangat tajam. Dan ini terkait dengan risiko terjadinya komplikasi kardiorenal yang merupakan penyumbang pengeluaran terbesar dari misalkan dari BPJS. Sehingga perlu lakukan screening sedini mungkin, identifikasi grup yang risiko tinggi dan juga intervensi sedini mungkin. Dan ini memang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus dilakukan kolaborasi multidisiplin. Sedikit kalau kita lihat dari komplikasi-komplikasi yang ada antara DM tipe 2 misalkan dengan ASCVD, CKD, dan heart failure, itu kita lihat sangat overlap. Pasien bisa mengalami diabetes disertai dengan heart failure, disertai dengan CKD, disertai dengan ASCVD. Demikian juga sebaliknya. Misalkan 12-45% pasien dengan heart failure memiliki DM tipe 2. 30-40% pasien dengan heart failure mulai CKD. 20-40% pasien dengan DM tipe 2 memiliki CKD. Jadi memang saling terkait satu sama lain. Yang paling besar kaitannya adalah kaitan antara diabetes, kardiovaskuler, dan juga penyakit ginjal yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sampai pada slide terakhir saya, jadi intinya memang perlu suatu collaborative effort